Oke ya, kita mulai. Nah, jadi kita mulai dari kelompok 1. Kemudian nanti bagi teman-teman yang tidak sedang present itu boleh mematikan mic-nya agar kita bisa fokus dengan suara yang lagi terdengar. Yang kedua, saya harapkan dalam mempresentasikan bahan atau karyanya pada menjelaskan, tidak membaca saja, dan diutamakan pada item menjelaskan cara kerja algoritmanya. Nah, jadi memang definisinya boleh, tapi sedikit saja gitu. Karena kita hanya mempunyai waktu setiap kelompok itu sekitar 15 menit. Nah, ini untuk kelompok 1, mungkin slide-nya handphonenya bisa di landscape-kan, jadi kita bisa melihat slide-nya dengan jelas. Ini Cynthia ya. Cynthia bisa handphonenya di landscape-kan. Kepada kelompok 1, Zihal Faizi CS dan teman-teman, nah dimulai. Pada Zihal saya persilakan, atau kelompok apa anggota yang lain juga saya persilakan. Siapa? Kalau baca materi Cynthia nih. Sebentar, hilang dia, nggak mau udah keluar lagi. Tuh nampak chat grup untuk si apa Zen. Dia di situ aku bukanya. Aduh. Nampak lah stiker si Kozi ini. Nggak ada itu dia. Pas dibesarkan nggak mau dia. Udah tuh. Nih, Udah gitu ya. mulai nih. Tekan tombol play. Aktif ke kameranya teman-teman. Halo. Nggak muncul dia Pak. Kok diam ya? Kita Udah jam 9 nih. Ya 13 menit lagi. Bisa sih. ya open kentang juga nih, Pak. Ya Allah, bagus. Kentang mahal, Pak. Gampang ya. Toksik tuh Pak. Ada apa? Pak itu kelompok UTS tadi, Pak. Dengar suaraku ya? Dengar suaraku. Apa tuh nyanyi? Dengar kan? Dengar. Aku. Kali ini kan aku. Tidak paham. Nah, kita belajar sama-sama ya, Bu. Aku pun nggak paham lagi. Hidupkanlah kamera teman-teman. Nah, ini aja. Nah, ini pelajarannya. Kenalan dulu. Salam dulu. Baiklah, saya Cynthia Yulianda dari kelompok 1. Saya ingin menjelaskan tentang algoritma round robin.
Round robin merupakan salah satu penjadwalan proses di mana algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapatkan jatah sebesar time kuantum. Jika time kuantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Pada penjadwalan proses ini, tidak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapatkan pembagian waktu yang sama dari CPU. Ketentuan algoritma Robin adalah jika proses memiliki CPU burst quantum time, maka proses akan melepaskan CPU. Jika telah selesai digunakan, CPU dapat segera digunakan oleh proses selanjutnya. Jika proses memiliki CPU burst quantum time, maka proses tersebut akan dihentikan jika sudah mencapai quantum time dan selanjutnya mengantri pada posisi tail kue dan kurung ekor dari reading kue. CPU kemudian menjalankan proses berikutnya. Jika quantum time belum habis dan proses menunggu sesuatu kejadian, selesainya operasi maka proses menjadi blokade dari CPU dialihkan ke proses lainnya. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh algoritma Bin. Di situ teman-teman bisa lihat ada sebuah tabel yang berisi tentang proses dan berstemnya. Di atasnya terdapat sebuah soal CPU dengan kuantum 4, mendapat beberapa proses dengan waktu kedatangan yang bersamaan seperti berikut. Jadi langkah pertama untuk menyelesaikan soal di atas itu masukkan proses yang berurutan, kemudian kurangi berstem dengan nilai kuantum. Kita ambil P1 berstem dikurang kuantum, 4 dikurang 4 sama dengan 0. Waktunya sama dengan 4. P2 berstem dikurang kuantum, 9 dikurang 4 tersisa 5. Waktunya 4. P3 berstem dikurang kuantum, 6 dikurang 4 tersisa 2. Waktunya juga 4. P4 berstem dikurang kuantum, 5 dikurang 1 sisanya 1. Waktu 5 dikurang 4 sisa 1. Waktu antrian 4. P5 berstem dikurang kuantum, 3 dikurang 4 menghasilkan min 1. Waktu antrian 3. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita. Bayu. Assalamualaikum. Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses yang memiliki sisa kemudian dimasukkan kembali ke dalam antrian sesuai dengan urutan prosesnya. P2 sisa barstem dikurang kuantum. Dapatnya sisa barstem tadi dari barstem kurang kuantum 9 kurang 4 kan 5. Sisanya dimasukkan jadi 5 kurang 4 1 sisa dengan waktu antrian 4. Kemudian 4 P3 sisa barstemnya dikurang kuantum, dapatnya 2 tadi dari 6 kurang 4 sisa 2. Jadi sisa barstemnya 2 dikurang 4 sama dengan min 2. Kemudian dengan waktu antrian 2. P4 sisa P4 sisa barstem dikurang kuantum sama dengan 1 dikurang 4 min 3. Dengan waktu antriannya 1. Setelah selesai menentukan waktu antrian, kemudian buat tabel seperti bawah ini. Dengan P1-nya 0, P2-nya 4, P3-nya 8, P4 12, P5 16, P2-nya 19, P3-nya 23, P4 25, P2 26 dan 27. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan lagi oleh Zihal Faizi. Untuk selanjutnya saya dari Zihal Faizi menunjukkan penjelasan tadi. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung produk waiting time.
Jelas gambarnya. Bentar. Gak jelas. Buru-buru. Nah, ini proses pertama, waiting time-nya 0. Karena proses kurang lagi deh. Karena proses itu adalah proses yang pertama, maka waiting time-nya adalah 0. Kemudian proses kedua, yang didapatkan tadi 4 ditambah yang kurangnya 19 kurang 8 ditambah 26 kurang 23 sama dengan 18. Akhirnya pada proses 3, 8, ini banyak tidak? 8 ditambah 23 dikurang 12 sama dengan 19. Maksudnya pada proses keempat, 12 ditambah 25 kurang 16 sama dengan 21. Lalu di proses 5-nya dapatnya 16. Maka average waiting time-nya yang terjadi adalah jumlah kanan tadi itu 0 ditambah 18 ditambah 19 ditambah 21 ditambah 16 dibagi 5 karena ada 5 proses. Maka dapatnya 70/5. Maka average waiting time-nya dapatnya 14,8. Mungkin untuk slide selanjutnya akan dibaca oleh teman kita selanjutnya yaitu Siska. Baiklah, langkah terakhir yang akan dilakukan yaitu cara turnaround time dengan cara menambahkan waktu tunggu ditambah dengan burst time-nya. Pada proses pertama, 0 ditambah dengan 4 sama dengan 4. Pada proses kedua, 18 ditambah dengan 9 sama dengan 27. Pada proses ketiga, 19 ditambah 6 sama dengan 25. Pada proses keempat, 21 ditambah 5 sama dengan 26. Pada proses kelima, 16 ditambah 3 sama dengan 19. Dibagi dengan 5 proses. Jadi 101 dibagi dengan 5 sama dengan 20,2. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Mungkin data kami masih banyak kesalahan. Ya, kami seginilah. Enggak mesti saya ketua aja, Pak. Oh, ini main comot aja saya ketuanya, Pak. Ya, itu ya, Pak. Waktu 3 menit lagi. Jadi bagi yang bertanya, Ya, teman-teman satu saja pertanyaannya. hanya mudah-mudah aja ya. Sama-sama belajar. Ya, silakan jika ada yang ingin bertanya pada kelompok 1. Oh, oke, nggak ada, Pak. Oh, enggak ada ya. Enggak apa-apa. Lanjutkan aja ke kelompok 2, boleh silakan. Cynthia boleh di-off-kan dulu presentingnya. Oke, pada kelompok 2 ada Lutfi Prayogo dan kawan-kawan. Hadir. Silakan. Boleh, Pak. Oke, Lutfi boleh dimunculkan slide-nya, nanti langsung dipresentasikan. Oke, Pak. Sudah jelas. Sudah nampak tampil. Belum. Belum. Proses. Ah ya. Pasti nampil, Pak. Dah. Ini anggota ada cek semua nih. Mana nih anggota? Ya, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tony hadir. Hadir, insya Allah. Putri. Asik.
Rita hadir, Rita. Memang betul itu, memang betul. Rita hadir. Hadir. Nah, Okti hadir. Halo, Okti. Mic-nya aktifkan. Nah. Okti, mana nih? Mana dia? Okti kok Ada hilang, nih. Okti? Okti aktifkan deh anggota kelompok 2, aktifkan mic-nya semua. Itu mikrofonnya mati tuh Okti. Iya. Anggota kelompok 2 tolong mikrofonnya diaktifkan. Tombol merah dia di checklist. Yang mana? Yang bentuk telepon nih? Siapa yang ngomong nih sekarang nih? Bang Ton nih. Kita di background. Okti, aktif. Bunding. Okti. Halo, Okti. Keren lah Tarton. Okti. Vina, coba chat si Okti itu kan ada aktifkan itu. Bentar. Itu si Okti suruh chat aja dulu, diaktifkan mikrofonnya. Ya, yang kelompok 2 aktifkan semua. Tony datarnya keren. Pagarnya. Ayo, udah mulai nih. Dah. Okti. Ya udahlah. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Prayogo dari ketua dari kelompok 2, akan mempresentasikan tentang algoritma pretty scheduling. Ini ada nama-nama kelompok yang terdiri dari Lutfi Prayogo, Muhammad Antoni Zulfikar, Putri Karlisma, Rita Alvina, dan Okti Erdianti. Baiklah, sini sebagai moderator saya. Yang pertama akan dibaca oleh Rita Alvina. Pretty scheduling adalah algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertentu. Setiap proses memiliki prioritas masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, antara lain ada time limit atau waktu proses, memory requirement, akses memori yang dibutuhkan, akses file atau banyaknya file yang dibuka, perbandingan antara burst and or state dengan CPU burst. Terus yang terakhir ada tingkat kepentingan proses. Baiklah, yang kedua akan dibacakan oleh Putri Karlisma. Priority scheduling juga dapat dijalankan secara preemptive maupun unpreemptive. Halo, Pak Diam. Preemptive ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan. Lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Kalau non-preemptive, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan queue. Ya. Oke. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Antoni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, di sini saya akan membacakan keuntungan-keuntungan. Yang pertama itu keuntungan dari penjadwalan prioritas ya. Yang pertama itu metode penjadwalan yang mudah digunakan. Yang kedua, proses yang dijalankan berdasarkan prioritas, sehingga prioritas tinggi tidak perlu menunggu lama, menghemat waktu. Yang ketiga, metode ini memberikan mekanisme yang baik, di mana relatif penting dari setiap proses dapat didefinisikan secara tepat.
Dan yang terakhir untuk keuntungannya ini cocok untuk aplikasi dengan waktu dan sumber daya yang fluktuatif. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Okti. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keuntungan. Kekurangan. Mohon maaf, kekurangannya. Kekurangan, Bu. Kekurangan penjadwalan prioritas. 1. Jika sistem pada rendah hilang. 2. Jika proses prioritas tinggi membutuhkan banyak waktu CPU, maka proses dengan prioritas lebih rendah dapat kelaparan dan akan ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan. 3. Algoritmi. Penjadwalan ini dapat membuat beberapa proses dengan periode rendah menunggu tanpa batas. 4. Suatu proses akan diblokir ketika sudah siap untuk dijalankan tetapi harus menunggu CPU karena beberapa proses lain sedang berjalan saat ini. Dan yang terakhir, jika proses prioritas yang lebih tinggi baru terus datang dalam antrian siap, maka proses yang dalam keadaan menunggu mungkin perlu menunggu untuk jangka waktu yang lama. Oke. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang non-preventif. Jadi di non-preventif ini dia akan menjalankan sebuah antrian itu sesuai dengan mana yang dijalankan pertama. Tapi karena di sini kita dijalankan sesuai dengan durasi paling terkecil. Dimulai dari walaupun di sini sesuai dengan order yang ada 1, 2, 3, 4, tapi karena di sini non preventifnya menjalankan sesuai dengan waktu durasi yang terkecil, maka dia akan mengambil dari waktu durasi terkecil yang pertama adalah P4. Durasinya sebesar 3. Lalu dilanjutin dengan yang durasi kecil kedua, yaitu P1 banyak 6. Lalu dilanjutin dengan durasi waktu ketiga yang terkecil adalah ke-7 P3. Setelah itu dilanjutkan yang terakhir dengan waktu durasi paling terlama, yaitu 8. Nah, jadi P4 ini akan mengambil dari waktu durasi yang 0. Lalu P1 ini mengambil waktu dari angka yang ketiga. P3 mengambil waktu durasi dari yang ke-9 dan P2 mengambil waktu dari yang ke-16. Jadi di sini ada tabel P1 ada sebesar waiting time-nya sebesar 0, P2 sebesar 3, P3 sebesar 9 dan P4 sebesar 16. Yang terus di sini ada waiting time-nya, AWT-nya itu ditambahkan 0 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 16 lalu dibagikan dengan 4 sesuai dengan berapa proses yang ada. Di sini ada 4. Itu adalah waktunya adalah AWT-nya adalah 7. Baik, di sini kita melanjutkan untuk yang preventif. Nah, yang di preventif ini mengambil bagiannya dengan priority yang paling tertinggi. Jadi saya akan jelaskan. Pertama itu di sini dijalankan dengan waktu tiba yang paling awal, yaitu 0. Jadi P4 akan dijalankan di awal karena dia 0. Setelah itu dia menjalankan burst time-nya sebesar 1. Karena burst time-nya cuma 1, jadi setelah melanjut ke waktu yang kedua, yang pertama dari 0 ke 1, maka yang P4 ini sudah selesai dijalankan. Lalu lanjut ke P1. P1 ini memiliki burst time sebesar 4. Nah, di waktu memasuki waktu kedua, ini ada dua sekarang. Dia ingat di sini diambil dari priority yang tertinggi. Jadi karena P1 memiliki priority yang masih tertinggi dan sedangkan P2 masih yang terendah, jadi P1 tetap dilanjutkan dan P2 masuk ke daftar antrian. Lanjut ke arrival time-nya waktu ketibaan yang ketiga. Nah, di sini P3 ini memiliki priority yang lebih tinggi dari P1. Jadi secara otomatis P1 akan diberhentikan dan dimasukkan ke daftar antrian, lalu P3 akan dijalankan. Oke, nah setelah itu lanjut ke
arrival time waktu kedatangan yang keempat. Nah, di sini P5 memiliki priority 7 yang lebih tinggi dari P3. Karena hal itu, P3 akan dimasukkan ke daftar antrian dan lalu P5 akan dijalankan. Nah, yang terakhir ada P6, arrival time-nya waktu kedatangannya yang ke waktu kelima. Nah, karena dia memiliki priority yang ke-8 yang paling tertinggi, jadi dia akan dijalankan dan P5 akan dimasukkan ke daftar antrian. Oke. Setelah P6 di sini, P6 itu sudah selesai di sini, selesai dijalankan selama 3 burst time-nya, maka akan lanjut ke daftar antrian yang sedang menunggu. Jadi di sini daftar antrian itu akan diseleksi dari P1, P2, P3 sama P5. Nah, jadi akan diambil dari yang tertinggi, mulai dari P5 dan dijalankan sebesar burst time 2. Setelah P5 selesai, dilanjutkan dengan P3 karena burst time prioritinya sebesar 6, dilanjutkan dengan P3 dan burst time-nya sebesar 6, dilanjutkan sebesar 6 sama sini jadi 14. Lalu di sini ada P1 yang besarnya, selanjutnya prioritinya sebesar 5, burst time-nya sebesar 4, ditambahkan 4. Oke, di sini 16. Setelah itu ditambahkan di sini yang terakhir itu yang paling terendah di sini P2. Prioritinya sebesar 2. Jadi objektif ini menggunakan mengambil priority paling tertinggi. Jadi mana yang paling tertinggi, walaupun waktu ketibaan dia paling awal pun atau paling tengah pun atau paling akhir pun dia akan dijalankan. Nah, dan yang sebelumnya itu yang dijalankan akan ngantri di daftar antrian karena dia akan menjalankan mana yang paling tinggi. Oke. Nah, di sini dia penting execution time-nya dari P1, P2, P3, P4, P5, dan P6 yang memiliki waiting time-nya 11, 14, 5, dan 3. Oke. Jadi kesimpulannya adalah penjadwalan prioritas adalah metode proses penjadwalan yang didasarkan pada prioritas. Dalam algoritma ini, penjadwalan memiliki tugas untuk bekerja sesuai prioritasnya. Seperti contoh tadi, prioritas yang tertinggi. Dalam penjadwalan primitif prioritas, tugas sebagian besar ditugaskan dengan prioritas mereka. Jadi sesuai dengan prioritas mereka yang total besar yang akan dijalankan dari masing-masing prioritas. Terus ketiga, dalam metode penjadwalan non-primitif prioritas, CPU telah dialokasikan untuk proses tertentu. Ini biasanya contohnya kalau di ada pada ALU ya, ALU atau CU. Nah, keempat, proses dijalankan berdasarkan prioritas sehingga prioritas tinggi tidak perlu lama yang menghemat waktu. Nah, yang terakhir, jika proses berprioritas tinggi membutuhkan banyak waktu CPU, maka proses dengan prioritas lebih rendah dapat kelaparan dan akan ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan. Nah, jadi maksudnya misalkan prioritas tinggi ini memiliki waktu burst time yang sangat panjang gitu. Jadi akan memengaruhi dengan prioritas yang lebih rendah untuk dieksekusi dari CPU-nya. Nah, seperti itulah yang saya tangkap di pelajaran ini. Sekian dan terima kasih dari kelompok 2. Baik, Pak. Oke, Pak. Abang Wahyu. Mas. Aduh. Wahyu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim.
sini saya kami akan melakukan presentasi dengan judul algoritma penjadwalan FCSS atau first come first serve. Gimana Pak? Posisinya ya. Oke. Dalam algoritma penjadwalan, first come first serve seperti namanya, proses yang diterima lebih dahulu, dieksekusi terlebih dahulu, atau kita dapat mengatakan bahwa proses yang diminta CPU terlebih dahulu mendapatkan CPU yang dialokasikan terlebih dahulu. FCFS ini seperti halnya dengan FIFO, first in, first out, struktur data antrian, di mana elemen data yang ditambahkan ke antrian terlebih dahulu adalah orang yang meninggalkan antrian terlebih dahulu. Biasanya ini digunakan dalam sistem batch. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Sangat mudah untuk memahami dan mengimplementasikan secara terprogram, yaitu menggunakan struktur data antrian. Jika ada proses tiba pada waktu yang sama, maka proses akan dilaksanakan berdasarkan urutan antrian. Masalah dengan penjadwalan FCFS. Masalahnya itu di algoritma ini adalah algoritmanya non-preemptif, yang berarti prioritas proses tidak masalah. Jika suatu proses dengan prioritas paling rendah dijalankan, lebih seperti proses pencanangan rutin harian yang membutuhkan lebih banyak waktu, dan tiba-tiba beberapa proses prioritas tinggi lainnya tiba, seperti interupsi untuk menghindari kerusakan sistem. Sistem prioritas tinggi itu harus menunggu, dan karenanya dalam kasus ini sistem akan macet, hanya karena penjadwalan proses yang tidak tepat. Rata-rata waktu tunggu rata-ratanya tidak optimal. Penggunaan sumber daya secara paralel tidak mungkin mengarah ke efek konvoy, dan karenanya pemanfaatan sumber daya yang buruk. Selanjutnya oleh Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Mitra dan Pak Tantaya serta rekan-rekan semua. Melanjutkan presentasi dari Zaki tadi, apa itu efek konvoy? Konvoy efek adalah situasi di mana banyak proses yang perlu menggunakan sumber daya untuk waktu singkat diblokir oleh satu proses, memegang sumber daya itu untuk waktu yang lama. Ini pada dasarnya mengarah pada pemanfaatan sumber daya secara singkat dan karenanya kinerja yang buruk. Dan berikut adalah contoh untuk dari first come first serve ini. Diketahui ada 5 macam antrian proses, yaitu antrian A, antrian B, antrian C, antrian D, serta antrian E. Dengan AT atau arrival times, waktu kedatangan, antrian A sebesar 0 ms, antrian B sebesar 1 ms, antrian C sebesar 4 ms, antrian D sebesar 3 ms, dan antrian E sebesar 2 ms. Serta burst time atau BT lama prosesnya, antrian A sebesar 5 ms, antrian B sebesar 3 ms, antrian C sebesar 7 ms, antrian D sebesar 1 ms, dan antrian E sebesar 6 ms. Lalu berapakah waktu proses, jumlah waktu proses, dan rata-rata waktu proses dari 5 macam antrian tersebut? Berikut kita akan menjelaskannya. Untuk yang pertama, proses yang akan dijalankan adalah antrian yang A, karena di first come first serve ini antrian yang pertama datang dialah yang akan dijalankan. Karena antrian A
pertama datang berarti dia memiliki arrival times atau waktu tibanya sebesar 0 ms dan mempunyai burst times atau waktu prosesnya sebesar 5 ms. Maka start times atau waktu mulainya adalah 0 dan finish time atau waktu selesainya dapat dicari dengan penjumlahan dari burst time ditambah dengan start time atau 0 ditambah 5 dan hasil dari finish time-nya adalah sebesar 5 ms. Dan response times atau waktu tanggapnya dapat dicari dari pengurangan finish times dikurang dengan arrival times atau 5 dikurang 0. Maka hasil dari response times-nya adalah sebesar 5 ms. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Peter Sanjaya. Kepada Peter dipersilahkan. Oke. Udah mati, Pak? Lanjut deh. Speakernya matiin juga Ki. Pakai mic Zaki aja kalau enggak. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan. Waalaikumsalam. Pak Indra, Pak Tanaya, sehat semua kan? Saya akan melanjutkan yang disampaikan rekan saya, Dimas Muhammad Ishak. Sudah, Pak? Oke, Pak. Tes. Oke. Proses kedua yang dijalankan adalah B, karena arrival times atau waktu tiba 1 milisekund dan mempunyai burst time waktu proses 3 milisekund, maka start time waktu mulainya adalah 5 dan waktu selesainya sama dengan BT tambah ST sama dengan 3 tambah 5 sama dengan 8. Dan hasil finish time-nya adalah 8. Dan RT, waktu tanggapnya adalah sama dengan finish time kurang AT sama dengan 8 kurang 1 sama dengan 7. Dan hasil RT-nya adalah 7. Proses ketiga yang dijalankan adalah E. Karena mempunyai AT waktu tiba 2 milisekund dan mempunyai BT waktu proses 6 milisekund, maka ST waktu mulainya adalah 8 dan FT waktu selesainya sama dengan BT tambah ST sama dengan 6 tambah 8 sama dengan 14. Dan hasil FT-nya adalah 14. Dan RT waktu tanggapnya sama dengan FT kurang AT sama dengan 14 kurang 2 sama dengan 12. Dan hasil RT-nya adalah 12. Proses keempat yang dijalankan adalah D. Karena mempunyai AT waktu tiba 3 menit per second dan mempunyai BT waktu proses 1 menit per second, maka XT waktu mulainya adalah 14
dan FT waktu selesainya sama dengan BT tambah ST sama dengan 1 tambah 14 tambah 15, ST sama dengan 1 tambah 14 hasilnya 15. Dan hasil FT-nya adalah 15. Dan RT waktu tanggapnya sama dengan FT kurang AT sama dengan 15 kurang 3 sama dengan 12. Dan hasil RT-nya adalah 12. Oke, selanjutnya saya akan kasihkan kepada rekan saya, Wahyu Febriandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari rekan saya, Dr. Sanjaya. Fresh servet. Dan proses terakhir yang dijalankan adalah C. Mati, Pak. Mabar orang itu, Pak. Nggak diajak, Mungkin, Pak. Pak. Udah, Pak. Speaker you. Oh, ada, Pak. Oke, Pak. Fresh complete servet. Proses keempat yang dijalankan adalah C. Udah, Pak. Dan proses terakhir yang dijalankan adalah C. Karena mempunyai arrival time atau waktu tiba 4 menit per second dan mempunyai burst time atau waktu proses 7 menit per second. Maka start time waktu mulainya adalah 15. Pak, dia pakai itunya Zaki, Pak. Pakai mic-nya Zaki, Pak. Izin Pak, Wahyu tadi pakai mic-nya Zaki tuh Pak. Ya karena di mute Pak, dia pakai mic-nya Zaki Pak. Iya Pak. Tes, tes. Tes. Iya Pak. Udah dimati Pak. Udah Pak. Enggak Pak, enggak. Bukan Pak. Dan proses terakhir yang dijalankan adalah C, karena mempunyai arrival time atau waktu tiba 4 menit per second, dan mempunyai burst time waktu proses 7 menit per second. Maka start time waktu mulainya adalah 15, dan finish time atau waktu selesainya burst time tambah start time sama dengan 7 tambah 15, sama dengan 22. Dan hasil finish time-nya adalah 22. Dan respon time atau waktu tanggapnya finish time dikurang arrival time sama dengan 22 dikurang 4 sama dengan 12. Dan hasil respon time-nya adalah 18. Maka hasilnya telah kita dapatkan seperti tabel di bawah ini. Mulai proses A sampai dengan proses E. Langkah terakhir yaitu
hitung jumlah waktu proses atau turn around-nya dengan cara menjumlahkan semua hasil respon time atau waktu tanggap, yaitu 5 tambah 7 tambah 18 tambah 12 tambah 12 sama dengan hasilnya 54. Dan hasilnya adalah 54 menit per second. Lalu hitung juga rata-rata waktu proses atau turn around-nya dengan cara hasil dari jumlah dibagi banyaknya antriannya, itu 54 dibagi 5 sama dengan 10,8 dan hasilnya adalah 10,8 menit per second. Sekian saja materi yang kami sampaikan. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya. Iya, Pak. Iya, Pak. Mili apa minute, Pak? Minute kan. Kalau minute second jadinya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Siap. Oke, sudah masuk. Silahkan dilanjut. Keluar lagi ya? Keluar lagi. Pak Tantayang ngintip-ngintip tuh. Dadah Pak Tantaya, dadah. Jadi Bapak jadi editornya Pak Mitra, Pak? Kacang. Bang Peter, hati-hati Bang, jangan kelepasan situ. Ton, di belakangmu apa tuh, Ton? Putih-putih. Jangan salah pakai baju, Ton. Tenang, baju kita aman kok. Baju kita aman. Atau teman-teman Bagi kawan-kawan yang ingin bergabung, menggunakan nama asli ya, jadi biar kita bisa kenal. Tadi ada geprek mau masuk tadi. Ozi tuh. Kok bawa aku pula, Robi? Kalau Ozi gue udah lah, masa geprek. Kan kau sering makan ayam geprek, Zi. Jelas aku suka Minas. Peter pakai masker, Peter. Oh, ya.
Oke, ini kelompok 4 lagi ya, Dwi ya. Dwi Abdi. Silakan Dwi Abdi, kita mulai. Ada kendala? Jaringan nggak, Pak? Bisa jadi jaringan, Pak. Oke, Ronald Bogo atau Alfiani Patria bisa digantikan atau dibantu gitu. Lagi proses Pak mereka Pak. Oke, siap. Nah, saya boleh bertanya nih, untuk mata kuliah lain yang kawan-kawan mata kuliah lain itu ada yang udah menggunakan Google Meet atau Zoom atau intinya live conference nggak untuk perkuliahannya selama ini? Baru Al-Islam Pak sekali itu Pak. Baru Al-Islam Pak, itu pun pakai Zoom berapa menit mati lagi Pak. Ya. Dengar ceramah Pak, dengar kultum. Masih enak di Google Meet, Pak. Dikasih batas aja. Materinya pun pakai web GG Pak. Kalau Zoom itu kalau akun biasa 45 menit kalau nggak salah saya tuh maksimalnya. Oke, Dwi. Silakan Dwi. Bu, Pak. Apa kendalanya? Duinya mana nih? Nambah file gimana? Oke. Ya, Pak. Nambah file atau menampilkan presentasi? Menampilkan presentasinya. Oke. Jadi untuk menampilkan presentasi itu ada kanan bawah itu ada present now. Kalau pakai laptop kelihatan tuh. Terus ada pilihan your entry screen. Diklik aja itu terus dipilih mana yang mau yang mau ditampilkan. Itu. Soalnya di HP dia apa-apa ya Pak. Jadi udah tampil tadi. Buka PowerPoint-nya. Parah keringat, Wi. Angin. Nah, silakan. Pani. Jadi memang untuk kuliah online ini memang ada tantangannya juga untuk kita presentasi online ini. Selain tantangannya dari kota juga skill ternyata ya. Skill. Oke, apalagi belum? Dwi, silakan itu kan sudah tampil itu. Tinggal nanti Dwi di handphonenya cari yang filenya di mana. Oh, coba. Membahas masalah round robin ya. Oke. Nah, itu ada yang presentasi. Nah, itu dia. Udah, Pak. Ini tadi Udah nih, udah buka, Klik. Pak. sip, mantap. Kalau boleh Aduh, astagfirullah. Astagfirullah. Calon Sultan.
Masya Allah. Udah ada nampak. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengertian round robin. Round robin merupakan salah satu algoritma penjadwalan yang paling sederhana untuk proses dalam sistem operasi. Round robin ditugaskan untuk membagi waktu setiap proses pada porsi yang sama dan dalam urutan melingkar, menjalankan semua proses tanpa prioritas, dikenal juga sebagai eksekutif siklik. Penjadwalan dalam round robin terbilang sederhana, mudah diterapkan, dan bebas starvation. Penjadwalan dalam round robin juga dapat diterapkan untuk masalah penjadwalan lainnya seperti penjadwalan paket data dalam komputer. Round robin dirancang untuk sistem time sharing. Algoritma ini mirip dengan penjadwalan FCVS atau First Come First Served. Namun, preferensian ditambahkan untuk switch peralihan proses antara proses. Antrian yang siap diperlukan atau dianggap sebagai antrian sirkular. CPU mengelilingi antrian yang sudah siap dan mengalokasikan masing-masing proses untuk interval waktu tertentu sampai satu time slice atau kuantum. Algoritma ini berjalan dengan menggilir proses yang ada pada antrian. Setiap proses akan mendapat data sebesar time kuantum. Jika time kuantum habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialihkan proses yang selanjutnya. Dengan proses ini memberikan keadilan pada setiap proses karena tidak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses dapat jatah waktu yang sama dari CPU, yaitu 1/n, dan tak akan menunggu lebih lama dari n-1 Q. Dengan Q adalah satu kuantum. Proses load balancing sebenarnya merupakan proses fleksibel yang dapat diciptakan dengan berbagai cara metode. Proses ini tidak dapat dilakukan oleh sebuah perangkat tertentu atau sebuah software khusus saja. Cukup banyak cara dan pilihan untuk mendapatkan jaringan yang dilengkapi dengan sistem load balancing. Cara kerja dan proses pun berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Sistem load balancing yang sederhana memang hanya mampu membuat sebuah perwakilan nama atau alamat IP untuk melengkapi beberapa IP dari server-server di belakangnya. Kelebihan algoritma round robin yang pertama, menghindari kesenjangan layanan atau tidak adil layanan terhadap proses kecil seperti yang terjadi pada VCVS. Untuk proses yang kecil biasanya respon timenya berjalan lancar dan cepat, mencegah terjadinya kondisi deadlock atau lebih dikenal dengan starvation. Memiliki overhead yang kecil jika ukuran proses yang rata-rata lebih kecil dibanding slot waktunya. Ia merupakan algoritma yang paling simpel dengan proses yang mana CPU diminta untuk mendapatkan prioritas. Kekurangan algoritma round robin, waktu tunggu biasanya sangat lama untuk proses besar, sering terjadi convoy effect. Jika slot waktu terlalu kecil, maka sebagian proses tidak bisa diselesaikan oleh satu slot waktu saja. Memiliki performa yang buruk jika quantum time yang lebih besar dari proses dibandingkan VCVS. Jika ukuran slot kecil akan bisa menyebabkan overhead,
input atau output membutuhkan waktu sedikit lama. Contoh metode penjadwalan round robin ada seperti gambar tersebut yang akan dijelaskan oleh Patria Alamsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui ada 4 proses yang arrival time dan burst time sebagai berikut. Proses P1 arrival time 0, burst time 8. Proses P2 arrival time 3, burst time 5. Proses P3 arrival time 5, burst time 2. Proses P4 arrival time 6, burst time 6. Selanjutnya hitung waiting time dan average time menggunakan metode penjadwalan round robin. Metode round robin yaitu metode yang setiap proses memperoleh alokasi waktu CPU dalam kuantum yang telah diketahui. Di sini kuantum time diketahui 3 ms. P1 0, 0, P2 3, 6, P3 8, P3 selesai, P4 11, P1 14, P2 16, P2 selesai, P4 19, P4 selesai, P1 21, P5 selesai. Waiting time P1 0 ms plus 11 min 3 ms plus 19 min 14 ms sama dengan 13 ms. P2 3 min 3 ms plus 14 min 6 ms sama dengan 8 ms. P3 6 ms min 5 ms sama dengan 1 ms. P4 8 min 6 ms tambah 16 min 11 ms sama dengan 7 ms. Average time jumlah waiting time per jumlah proses. 13 tambah 8 tambah 1 tambah 7 per 4 sama dengan 29 per 4, hasilnya 7,25 ms. Lanjut, jadi rata-rata waktu yang dibutuhkan pada metode penjadwalan round robin atau RR dengan quantum time 3 ms adalah 7,25 milisecond. Mungkin segitu yang dapat sampaikan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal saya ngasih waktu yang banyak tadi, sampai jam 11 pun saya tunggu tadi sebenarnya. Waalaikumsalam. Dapat itu. Oke ya, terima kasih rekan-rekan semua atas partisipasinya dalam presentasi tes ini. Nanti ada beberapa tanggapan mungkin, cuman secara umum akan saya berikan di media lain untuk setiap kelompoknya. Oke, sekian saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan di grup boleh saya akan tanggapi. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.